A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah bi'ilmin dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, para pemirsa sekalian yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu, kita diperkenankan dan diizinkannya untuk bermuajahah kembali melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Al-Hikam, yang pada kesempatan ini kita sampai kepada hikmah yang ketujuh berkaitan dengan pengertian janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kalamnya, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li ala yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan linuri sariratik. Yang artinya, jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan, meskipun telah tertentu atau tiba waktunya, supaya keraguan itu tidak merusak mata hatimu dan tidak memadamkan cahaya rahasia batiniahmu. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, para pemirsa yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Doa dan janji Allah Subhanahu wa taala berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang sebelumnya menceritakan tentang bagaimana pengertian doa itu, di mana doa adalah kebutuhan dan keperluan kita, dan pengabulannya adalah semata-mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini hikmahnya adalah bagaimana pengertian janji Allah itu supaya dengan demikian hati kita akan tetap teguh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menerima semua doa. Seorang hamba sudah sangat rajin beribadah dan sering berdoa kepadanya. Seorang hamba berdoa agar diselamatkan dari satu musibah. Ketika musibah itu tiba tetapi keselamatan dirinya belum sampai, timbul keraguan dalam hati hamba itu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang beriman diuji dengan penerimaan atau penolakan doa, dan sebagian yang lain diuji dengan tertunainya atau tertahannya janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala ada yang dalam bentuk umum dan juga ada yang dalam bentuk khusus. Janji umum banyak terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti janji surga terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan, janji neraka kepada mereka yang durhaka, janji ketinggian derajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta janji kekuasaan di atas muka bumi terhadap mereka yang beriman dan beramal soleh, serta janji-janji yang lainnya. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-95, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala ganjaran yang besar kepada orang yang berjihad di jalannya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim. Yang artinya, tidaklah sama antara orang yang beriman yang mereka duduk-duduk tidak ikut berperang dengan yang mempunyai izur dan yang mempunyai uzur, dengan mereka orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu di atas orang-orang yang duduk-duduk saja beberapa derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga,
dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk-duduk saja itu dengan ganjaran pahala yang begitu besar. Di dalam surah Nur ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan diberikan kekuasaan sebagai khalifah di muka bumi. Dia akan teguhkan agama mereka dan dia akan hilangkan rasa ketakutan mereka. Sebagaimana firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah sebelumnya mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian yang budiman. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedudukan yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi mereka yang menikah secara Islami sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang atau kaum yang berfikir. Banyak lagi janji Allah Subhanahu wa taala yang dapat ditemui di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala secara umum berkaitan dengan amal sesuai dengan sunatullah yang menguasai perjalanan kehidupan. Ada juga janji secara khusus kepada orang-orang tertentu, misalnya melalui mimpi ataupun suara gaib. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percaya kepada janji-janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala menjadi pendorong bagi mereka untuk bekerja lebih keras, beramal saleh dan berjihad di jalannya. Allah SWT tidak sekali-kali akan memungkiri janji-janjinya itu. Di dalam golongan yang percaya kepada janji-janji Allah, ada juga sebagian yang berpenyakit sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT. Orang yang berdoa membuat tuntutan dengan doanya, dan orang yang percaya kepada janji Allah membuat tuntutan dengan amalnya. Karena Allah SWT berjanji memberinya sesuatu menurut amal perbuatannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat yang kelima, innama tu'aduna lasadiq. Yang artinya sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pasti benar. Demikian juga di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya sebagai janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat sekalian, pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Hikmah yang ketujuh ini menghubungkan janji Allah dengan mata hati ataupun nursir, yaitu rahasia atau cahaya batin. Persoalan mata hati telah disentuh pada hikmah yang kelima. Penyingkapan rahasia mata hati memberi pemahaman kepada kita tentang persoalan diri lahiriah, diri batiniah, dan selanjutnya pada persoalan roh. Pancaran cahaya mata hati membawa kita kepada pengenalan terhadap alam barzah dan keabadian. Mata hati yang kuat tidak berhenti pada alam barzah saja, namun meningkat pada tahapan alam yang lebih tinggi yang dinamakan sebagai alam malakut atas. Pandangan mata hati selanjutnya sampai pada kulit alam yang dinamakan arsy, yang meliputi semua makhluk Allah SWT menghuni ruang yang di dalam alam. Mereka dibatasi oleh kulit atau kerangka alam, yaitu arsy Allah. Tidak ada makhluk yang wujud di luar dari kulit alam. Walaupun kulit alam merupakan kejadian ciptaan Tuhan yang paling luar, namun mata hati tidak berhenti hanya di situ. Mata hati terus mengeksplorasi di luar kulit alam yang dipanggil wujud ketuhanan. Di sini timbul persoalan berat dan rumit untuk diuraikan.
Semua kejadian berada di dalam kulit alam. Kulit alam adalah yang terakhir. Apabila sampai kepada kulit alam, tidak bisa lagi dikatakan wujud alam ketuhanan baik di luar, selepas, di sebalik, atau istilah-istilah lain. Karena tidak ada apa-apa lagi. Yang ada hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewujudan ketuhanan itulah yang muncul, dan dia bukanlah satu jenis alam yang lain. Tidak dapat dikatakan wujud alam ketuhanan selepas alam kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri dan tidak menempati ruang apapun. Jika demikian persoalannya, bagaimanakah yang dikatakan ketuhanan? Sedangkan kita sudah menjelajah ke seluruh alam maya, namun Allah SWT tidak juga ditemui. Teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian, antara alam yang sementara dengan alam abadi terdapat pembatas yang disebut sebagai alam barzah. Barzah adalah batas. Barzah itulah yang menghubungkan dua keadaan yang berbeda. Misalnya, barzah bagi laut dan sungai ialah kuala. Air laut adalah asin dan air sungai adalah tawar. Air pada barzah kedua yaitu kuala adalah bertemunya sifat asin dan dengan tawar yang dinamakan sebagai air payau. Payau bukan asin dan juga bukan tawar. Air payau juga bukan air tawar dan juga bukan air yang tidak tawar. Kuala bukan laut dan juga bukan sungai. Bukan yang lain dari laut ataupun juga bukan yang lain dari sungai. Jika mau melihat laut dan sungai dengan sekali pandang atau sebagai satu kewujudan, maka lihatlah ke kuala. Jika mau merasakan asin dan tawar sekaligus, maka rasakanlah air payau. Jika terdapat barzah antara makhluk dengan makhluk, terdapat juga barzah di antara Tuhan dengan makhluk, yaitu hijab. Barzah inilah yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan hamba. Tanpa barzah ini tidak mungkin terjadi keberadaan makhluk yang diciptakan Tuhan, karena tidak ada talian atau jembatan yang menghubungkan. Barzah antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba dinamakan sir atau rahasia, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hanya Allah SWT saja yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Rahasia inilah yang memungkinkan adanya hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Sir atau rahasia memancarkan nur ke mata hati. Mata hati yang diterangi oleh nur sir, yaitu rahasia ketuhanan tadi itu, akan mendapat pengenalan tentang sir dan mengalami suasana tauhid pada tahapan yang paling tinggi. Apabila hakikat sir ditemukan, maka nyatalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Di dalam ayat lain surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah SWT berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma la yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Shafat ayat 96 Allah SWT berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan kamu itu. Kemudian di dalam surah At-Takwir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa yasha Allahu rabbul alamin." Yang artinya, dan kamu tidak dapat menentukan kemauan kamu itu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memelihara alam dan mengatur seluruh semesta. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tonton perempuan, pemirsa yang budiman, kalimat yang sesuai untuk kita yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai kanzun min kunuzil jannah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang menjadi khazanah kekayaan yang ada di dalam surga. Dari kekayaan-kekayaan surga itu adalah tiada daya dan upaya kecuali atas bantuan atau kebersamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, apa saja yang ada pada diri kita semuanya adalah karunia Allah. Keinginan kita untuk melakukan amal soleh datangnya juga dari kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah kita tidak akan melakukan keinginan sesuai dengan keinginan kita itu.
Bahkan kita akan menjadi dungu, tidak mempunyai keinginan apapun. Apabila kita melakukan amal kebaikan, kita tidak mungkin terbebas dari menggunakan daya dan upaya yang datangnya daripada Allah SWT. Tanpa ketetapan dan ketentuan Allah, kita tidak mungkin mampu bergerak. Kemampuan kita untuk berdoa dan beramal juga merupakan karunia daripada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yang artinya mereka merasa telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad dengan keislaman mereka. Oleh karena itu katakan kepada mereka, janganlah kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu itu. Sebenarnya Allah lah Dia yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada iman jika kamu adalah orang-orang yang benar. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang budiman, kehendak dan perbuatan kita adalah anugerah dari Allah SWT. Jadi apakah hak kita untuk menuntut Allah dengan doa dan amal kita? Memang benar Allah SWT berjanji untuk mengabulkan semua doa dan memberikan karunia sesuatu sesuai dengan amal perbuatan kita. Tetapi tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada makhluknya yang layak menagih janji tersebut. Janji Allah SWT kembali kepada dirinya sendiri. Jangan mencoba-coba menuntut janji Allah, karena andainya Dia menuntut kita dengan amanah yang dipercayakan kepada kita, niscaya semua amal perbuatan kita akan hancur berterbangan sebagaimana debu. Tidak ada walaupun sebesar zarah pun yang layak dipersembahkan kepadanya ketika kita dihadapkan pada pengadilannya nanti di padang mahsyar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Yang artinya maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan terang dan petang. Juga di dalam surah yang lain, surah Al-Anbiya ayat 23, Allah SWT berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang artinya dialah Allah, tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah, yaitu makhluk, yang akan ditanyai olehnya. Oleh karena itu, berteduhlah di bawah payung rahmat dan ampunannya. Jangan diungkit-ungkit tentang amal kita dan janjinya. Contohlah akhlak Rasulullah SAW yang telah menerima janji Allah SWT, di mana baginda pernah bermimpi memasuki kota Mekah. Kemudian kaum muslimin percaya bahwa mimpi Rasulullah SAW tersebut adalah mimpi yang benar, dan mereka yakin bahwa itu adalah janji Allah SWT kepada Rasulnya, di mana Dia mengizinkan mereka bersama-sama memasuki kota Mekah walaupun para musyrikin Quraisy masih menguasai kota tersebut. Suatu ketika kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Rombongan mereka dihadang sebelum sampai di Mekah. Kaum musyrikin tidak mengizinkan kaum muslimin untuk memasuki Mekah. Akibat dari peristiwa tersebut terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW setuju agar kaum muslimin tidak memasuki Mekah pada tahun itu. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yakin akan mimpi Rasulullah SAW tersebut. Beliau radhiyallahu an percaya bahwa mimpi Rasulullah SAW adalah janji Allah yang mengizinkan mereka memasuki kota Mekah. Beliau radhiyallahu an juga yakin bahwa karena janji Allah adalah satu yang benar, maka perbuatan memaksa memasuki Mekah, walaupun dengan cara berperang, dianggap juga sebagai tindakan yang benar. Beliau radhiyallahu an menganjurkan agar berperang supaya kebenaran mimpi Rasulullah SAW dan kebenaran janji Allah SWT itu menjadi kenyataan. Keimanan Umar radhiyallahu an yang mendalam itu membuat ingin maju terus menurut petunjuk yang sampai kepada baginda tanpa menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan sahabat yang lainnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang memiliki nursir yang lebih sempurna dibandingkan nursir Umar radhiyallahu an, memiliki sikap menyetujui tindakan baginda Rasulullah SAW untuk mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Melalui pancaran nursirnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dapat menyaksikan apa yang terlindung dari pandangan mata hati Umar radhiyallahu an. Kemudian ternyata perjanjian tersebut banyak memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ternyata kebijaksanaan baginda Rasulullah SAW menyetujui perjanjian Hudaybiyah dan kebenaran pandangan mata hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melalui pancaran nursirnya merupakan rencana Allah dalam merealisasikan janjinya. Maka sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, pada tahun berikutnya kaum muslimin dapat masuk ke kota Mekah secara aman.
Benarlah apa yang dimimpikan oleh baginda Rasulullah SAW dan benarlah janji Allah SWT. Rasulullah SAW menerima janji Allah sebagai satu karunia yang wajib diyakini dengan cara bertawakal kepada Allah dalam pelaksanaannya. Bila terjadi sesuatu pada lahiriahnya menuju pelaksanaan pada janji itu, Rasul SAW tidak menagih kepada Allah mengenai janji tersebut. Sebaliknya baginda mengembalikannya hanya kepada Allah SWT. Sebagai balasan terhadap kerelaan menerima takdir Allah itu, maka Allah memberi karunia kepada baginda Rasulullah SAW dan umat Islam, yaitu perjanjian Hudaibiyah yang banyak membantu perkembangan dakwah umat Islam. Allah SWT juga sama sekali tidak melupakan janjinya, mengizinkan kaum muslimin menziarahi tanah suci Mekah, sehingga dengan rahmatnya kaum muslimin memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya dalam keadaan sudah aman dan dalam keadaan hampir tidak ada dalam satu rumah pun yang ada di Mekah kecuali mereka memeluk Islam. Oleh karena itu, apabila janji Allah setelah dikembalikan kepadanya, Allah akan melaksanakannya sesuai dengan sifatnya yang sempurna, maka janjinya akan ditunaikan dengan sempurna yang melahirkan efek ataupun juga dampak yang juga sempurna bagi umat. Peristiwa di atas memberi pengajaran kepada kita tentang rahasia sir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki sir yang melebihi sahabat-sahabat yang lain. Dikarenakan sirnya, yaitu rahasia pada hati nuraninya yang menghubungkannya dengan Allah SWT. Yang menguasainya, itulah yang menjadikan beliau diberi gelar As-Siddiq. Beliau radhiyallahu an membenarkan kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan barang sedikit pun. Beliau radhiyallahu an membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kebanyakan kaum Quraisy dan orang-orang dari kaum muslimin mempermasalahkan dan menolak hujahnya. Abu Bakar radhiyallahu an bukanlah seorang yang dungu yang bertaklid secara membabi buta, tetapi sesuatu yang sampai kepadanya diakui oleh sirnya yang mendapatkan pengesahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya kebenaran yang keluar dari Rasulullah SAW dan cahaya yang keluar dari sir Abu Bakar As-Siddiq adalah cahaya yang sama. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu membenarkan tanpa memerlukan berbagai alasan dan tanpa meminta bukti barang sekalipun. Bukti apa lagi yang diperlukan apabila sir telah mendapatkan jawaban daripada Allah SWT? Sir ataupun rahasia Allah itulah yang tidak berlepas cerai daripada Allah SWT, senantiasa menghadap kepadanya dan mendengar kalam Allah. Sir itulah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian sir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlihat kembali pada saat wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dikuasai oleh iman yang sangat kuat dan melahirkan cinta yang sangat mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu adalah kekasih Allah. Di sisi lain, dikarenakan kecintaannya yang begitu luar biasa, beliau Umar radhiyallahu an akan memenggal kepala siapa saja yang mengatakan Rasulullah SAW wafat. Masyaallah muslimin. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang kecintaannya terhadap baginda Rasulullah SAW melebihi kecintaan Umar radhiyallahu an, mampu mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah kekal selama-lamanya. Begitu murninya cahaya atau nur yang diterima oleh Abu Bakar di dalam hatinya yang dipancarkan oleh sirnya itu. Tidak salah dikatakan seandainya mau memahami hakikat sir, maka fahamilah diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mengenali beliau radhiyallahu an membuat seseorang mengenali tanda-tanda sir. Rasulullah innaha laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakrin ibni Abi Quhafah. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan latakhadhtu Aba Bakrin khalilan walakin khallatul Islam afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid ghaira khawkhati Abi Bakr. Yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling amanah di hadapanku, baik pada dirinya maupun hartanya melebihi Abu Bakar bin Abu Quhafah. Seandainya aku boleh mengambil kekasih daripada umatku, tentulah aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Tutuplah semua pintu dariku kecuali pintu Abu Bakar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Tuan-tuan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari berkata, perintah Rasulullah SAW memajukan Abu Bakar sebagai imam salat adalah satu perkara yang jelas di dalam agama Islam. Ia melanjutkan katanya, sikap Rasulullah SAW ketika mengedepankan Abu Bakar sebagai imam salat adalah petanda bahwa beliaulah orang yang paling alim
dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum silman." Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, orang yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Jika ternyata bacaannya sama baik, maka yang lebih berhak adalah mereka yang lebih alim terhadap sunnah. Dan jika ternyata mereka sama alimnya di dalam memahami sunnah, maka yang didahulukan adalah yang paling dahulu berhijrah. Dan jika ternyata di dalam hijrah mereka pun bersamaan, maka yang didahulukan adalah yang paling dahulu keislamannya. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Dalam hikmah yang ketujuh ini, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwah, akhwat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu, memberikan kepada kita panduan untuk memahami hakikat sir. Tanda seseorang tidak mendapat pancaran cahaya nur sir ialah dia meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa taala lantaran dia menerjemahkan maksud dari janji itu menurut seleranya sendiri. Bagaimana kedudukan kita terhadap janji Allah? Begitulah keadaan hati kita berhubungan dengan rahasia Allah atau sir. Tuan-tuan dan puan sekalian, dirahmati Allah Subhanahu. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari, pemirsa yang beriman. Inilah sehingga dengan demikian perenungan-perenungan kita kepada hikmah-hikmah, terutama hikmah yang ketujuh ini adalah untuk memberikan panduan kepada kita agar kita memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Kita tidak patut untuk menagih janji. Sebab apa? Sebab kalau Allah menagih janji terhadap kesepakatan yang dulu pernah kita ucapkan di dalam alam arwah, ketika Allah SWT bertanya kepada arwah-arwah itu, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf Allah SWT berfirman, "Bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan yang mengatur kalian, menguasai kalian, menciptakan kalian, memberi anugerah kepada kalian, yang patut kalian sembah?" Kalau kemudian jawab, "Bala, benar ya Allah, syahidna, kami menjadi saksi." Kalau janji itu ditagih oleh Allah dan pada hari ini kita mengalami banyak kelalaian, kelemahan, kekurangan, pasti kita tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, "Allahumma hasibni hisaban yasir." Ya Allah, hasiblah aku ini ya Allah, kami ini ya Allah, dengan hisab yang mudah. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.